Salam, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program acara I5 Immanuel 5 Minutes. Bersama saya Pendeta Vison Bailain dari GPIB Bukit Kasih Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyampaikan perenungan bagi kita pada malam hari ini sebelum kita beristirahat di malam yang panjang. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 24 ayat 8 sampai 12 dengan tema berhentilah merencanakan kejahatan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia seharusnya merencanakan yang baik, merencanakan yang penuh dengan sukacita, merencanakan dengan penuh kedamaian. Tapi tahukah kita semua bahwa pada malam hari ini juga banyak orang yang tidak bisa tidur. Banyak orang yang terus memikirkan dan merencanakan kejahatan bagi sesamanya. Karena ada suatu hal yang tidak bisa diterima dalam dirinya. Memikirkan kejahilan buat sesamanya. Supaya sesamanya jatuh. Supaya sesamanya tidak berdaya. Sehingga dia merasa kepuasan. Ada kepuasan dalam dirinya. Firman Tuhan mengajak kepada kita semua pada malam hari ini, mengingatkan bagi kita semua sebagai manusia, sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya. Di ayat yang ke-8 mengatakan begini, siapa yang selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Siapa yang ditipu? Dirinya sendiri, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita selalu mengingat kalimat yang ada di dalam firman Tuhan, yang kalau tidak salah begini Bapak Ibu bunyinya. Tuhan tidak merencanakan kejahatan. Tapi rancangan dan rencana Tuhan begitu sangat indah dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Nah, Tuhan saja tidak merencanakan kejahatan. Tapi kita sebagai manusia yang dikatakan saya pengikut Tuhan Yesus, saya adalah pelayan Tuhan, saya adalah umat pilihan Tuhan. Tapi kita tidak mengikuti teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan merencanakan kebaikan bagi kita semua. Tuhan memberikan berkatnya setiap waktu bagi kita semua. Tetapi kita seringkali merencanakan kejahatan bagi sesama maupun Tuhan. Contoh, ketika Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan selalu berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan berbuat dosa ini, saya mau bertobat. Saya tidak mau berbuat salah lagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita masih sibuk melakukan dosa. Kita masih sibuk dengan kejahatan-kejahatan kita. Tuhan kita tipu. Tuhan kita buat janji palsu. Antara hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kembali lagi kepada kita semua. Ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ingat, bagi kita semua, berhentilah merencanakan kejahatan. Karena kita tidak akan disukai oleh Tuhan, maupun tidak disukai oleh sesama kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bertobat. Untuk kembali ke jalan yang benar. Banyak orang pada malam hari ini memikirkan kejahatan. Seharusnya yang dipikirkan apa Bapak Ibu? Terima kasih Tuhan sudah menuntun kehidupan saya satu harian ini di dalam segala aktivitas, di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan saya. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan bagi saya pada malam hari ini maupun pada hari ini. Tetapi malam ini pun masih banyak orang yang merencanakan kejahatan. Lalu bagaimana Pak Pendeta kalau saya dijahati? Tidak usah takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kita lihat di ayat yang ke-11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemajuan. Jadi apabila ada orang yang berbuat jahat dengan kita, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kita doakan. Kita lakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Supaya mereka sadar dan bertobat. Dan kembali kepada Allah. Dan istilahnya, dia tertampar dengan kebaikan kita, dengan kasih kita, sehingga ia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tidak usah takut bagi orang yang berbuat jahat kepada kita.
atau yang ingin berbuat jahat kepada kita. Karena kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelamatkan hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa lagi di dalam program i5 berikutnya bersama pendeta-pendeta maupun para pelayan-pelayan Tuhan yang akan membawakan perlindungan bagi kita semua. Selamat beristirahat di malam yang panjang. Ingat, selalu baca Alkitab, berdoa, dan tebarkan kasih dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.